eksekusi. Draft dari Nightmare 2 game kemarin juga bagus banget, tapi eksekusinya kurang matang membuat mereka akhirnya menerima kekalahan. So ini dia 2-0 atau 1 sama. Kalau menurut lu 2-0 atau 1? 2-0. 2-0. 2-0. Oke. Kalau gue kayaknya masih ada sedikit harapan untuk Nightmare. Jadi kita bakal ngeliat aja. Untuk pertarungan membela dari Mekong dan juga MENA, Saudi Arabia dan juga Laos. Nightmare GK. Di mana yang akan berada di posisi ketiga. Selama alfanya bisa galak ya di awal ya. Gak ngasih space farming terus-terusan ke arah Nolan. Ini dari mid gamenya pun udah dipegang oleh GK. Tapi ya nggak pasti juga. Soalnya mereka bawa Hilda. Ya dimana Hilda juga dengan emblem Concussive Blast. Clear lumayan cepat. Emblem dasar tank. Ada Wanderer's Blessing juga untuk masuk ke jungle. Punishmentnya akan susah. Ngelihat dari Matildanya juga pakai emblem support full lari. Gak ada damage sama sekali berarti. Kecuali dari basic common. Faramisnya pun pakai cooldown. Ya Impurage doang nih satu-satunya nih yang bisa diharapkan untuk memukul mundur Hilda nantinya. Ya, dua Wilderness ya, siap untuk bertarung, siap untuk mengcover. Tapi lihat bagaimana Jasmine akhirnya mencoba untuk mengusir dua player. Oper. Bahaya banget. Dia udah Terembat udah di situ. langsung nunggu dia. Nunggu tapi ya jujurnya gue ngelihat purple-nya udah diambil dia di situ ya for nothing guys ya. Iya sih. Dia tungguin Paramis cut wave mungkin. lagi, dia tungguin cut wave lagi terus mungkin baru jalan ke atas. Oke, tapi kayaknya udah mulai dipantau oleh Samo. Membuat dari Oper kali ini bakal coba untuk dicicil. Lumayan sakit soul bloom yang dihasilkan dari Shen. Waduh, Smile. Early-nya benar-benar dipress oleh Lexi dan akhirnya dengan ada fracture. First blood berhasil didapatkan. Wah udah mau level 5 juga Lexi nih, enak banget untuk setup pertama. Ya walaupun memang Alpha bukan hero yang gampang ya buat lawan dilawan untuk kontes starter yang pertama. Tapi kalau unggul level sih jadi enak semuanya juga. Iyalah, point retribution lebih unggul. Langsung coba untuk menyikat ke arah belakang. Menjadi satu front laner terdepan bersama dengan Revitalize. Dia buka Spear of Alpha. Kuat. Mulai dihantarkan ke dalam tubuh Oper. Tapi ternyata Seno yang kali ini tercicil abis. Ya ini harus bawa farming dulu sih. Ya balik lagi dia mereka pakai Hero Trinity dan konsep dari GK juga counter setup. Gak bisa yang buka duluan. Even itu Alpha, ya di awal mungkin bisa tapi nanti makin akhir makin susah. Selama memang ada Netherrealm, ya itu tinggal jaga jarak aja. Siapapun yang nanti ditarik oleh Jasmine, selamatin pakai Netherrealm udah. Jadi kayak satu ultimate tukar satu ultimate. Dan pertukaran kayak gitu yang bakal mungkin sering terjadi di tim fight jangka panjang ya. Terus sekarang baru level 4 dari Samonya. Bersiap coba untuk dihantarkan. Oper masih terlalu strong. Dan wah, Seno. What happened dengan Seno? Ya, dia kena trap KJ Matrix sih harusnya. KJ-nya narik soalnya. Udah nggak ada ultimate lagi. Dan ya memang karena belum team fight. Kalau team fight bisa, Smile bisa nge-backup. Tapi kalau tadi rotasi yang patah nggak bisa juga. Dan Oper dia udah seenak-enaknya nih buat yang cut ke bagian belakang. Bahkan kayak Samonya kebingungan nih untuk ke damage baliknya. Iya. Tapi sekarang Karvi dalam masalah nih. Oke, bersama dengan ada satu King Eagle mulai dibuka. Hanya coba untuk memberikan pressure. Tapi ada pertukaran di arah bottom lane. Oper akhirnya tumbang di tangan Seno. Walaupun outer turret berhasil dihancurkan di arah top lane. Itu tetap rugi sih. Karena 2000 gold nih untuk Nightmare nih. Mampukah Nightmare nih untuk membalikan keadaan. Tapi jangan buru-buru juga. Karena susah banget. Fracture yang connect ke arah Shen. Memaksa ada guiding win yang berhasil dia keluarkan. Tapi point kill ditukar dengan turret pasti bukan menjadi jawaban untuk teman-teman GK yang sekarang benar-benar ke pressure parah. Dan ini membuat mereka gak bisa loh untuk menguasai lini terutama dari buff yang bakal dipegang Seno. Flicker. Oke, bersama dengan Divine Judgment. Tapi ternyata Samo too strong. Bahkan tadi Netherrealm sudah dibuka untuk menyelamatkan dari sosok Samo. Ya, tetap rugi. Rugi di Nightmare sih gue bilangnya. Dia buang Flicker, Divine Judgment. Netherrealm ditukar dengan Divine Judgment, oke setara lah, cooldownnya juga sama-sama lama. Tapi gimana dengan flickernya? Jadi benar-benar kelihatan banget. Dan Turtle harusnya bisa untuk dikontes kalau memang mau, karena udah nggak ada Divine Judgment nih. Ya, gak ada flicker, gak ada Divine Judgment. Membuat dari Giga Esports sepertinya bakal coba untuk fokus dapetin ke arah turtle yang kedua. Oh, Matrix datang. Wah, mau perang 5 kah? Tapi Karvi juga bisa hadir dengan nantinya ada Spear of Destruction. Tapi damage masih kurang, tapi Retribution dari Lexi lebih baik. Sehingga berhasil didapatkan turtle yang kedua di tangan Nightmare. Tapi sekarang Smile terpaksa mengangkat flickernya. Oper benar-benar agresif. Bersama dengan ada satu King Eagle. Masih belum impactful. Vantrage barusan hampir bisa dapetin point kill ke arah Smile. Sedikit kebingungan nampaknya dari GK. Mereka harus kasih space farming untuk Moskov. Mereka juga harus bertahan dari gempuran Hilda. Punish Hildanya sebenarnya menjadi
satu solusi yang terbaik untuk saat ini. Namun untuk nge-punishnya juga bukan menjadi hal yang mudah. XP-nya nggak ada damage. Jungle-nya oke lah, dari Alpha bisa ngebocorin posisi dari siapapun yang masuk ke jungle termasuk dari Hilda. Tapi nggak bisa kalau sendiri doang. Revitalize, spell sustain yang diamankan sama Oper juga ini pilihan yang bagus banget. Ya ini bahkan bikin dia berani terus ada di depan loh. Bahkan berapa kali dia udah ngerusuh, dia kasih info kepada teman-teman Nightmare itu sendiri. Sementara tadi harus ada 3 orang. Adjustment kembali dibuka, targeting ke arah satu player, yaitu terhadap Samo. Masih bisa dijemput, tidak ada damage yang mumpuni dari kami tadi barusan. Ya, pokoknya akan selalu ditukar sama Netherrealm sih, selama ada Faramisnya. Karena cooldownnya juga nggak beda jauh, keduanya sama-sama cooldown skill yang lumayan lama. Ya tugasnya ada bertahan doang dan Samo. Oke, Samo melompat dengan ada pursuit yang dia lakukan. Kenal pursuit yang masih belum bisa untuk mendapatkan point kill. Sementara kami dikasih waktu, dikasih space tadi di arah bottom lane. Tapi sekarang dengan ada satu Shadow Stampede mencoba untuk menarik ke arah Oper. Ternyata masih bukan menjadi pilihan yang optimal karena damage-nya masih kurang. Oke, bahkan di bagian bawahnya mau dijepit 5 member kali ini. Oke. Tapi Fracture sepertinya terhadap fighter, terhadap Seno bukan jadi opsi yang baik. Tapi Oper sudah menantikan sosok dari Seno bersama dengan ada Spear of Alpha. Membuat dari ada Glacier pun terbuka. Smile menjadi masalah, Oper jadi korban. Tapi Samo even Vengeance tidak bisa menyelamatkan dirinya dari Banner Rage yang dihasilkan oleh kami. Terlalu fat sih di awal dari Beatrixnya juga. Tapi seenggaknya kabar baik untuk GK. Ada pertukaran yang mereka lakukan. Spear of Alpha. Spear of Alpha-nya connect ke arah Sosol. Tapi ternyata masih ada Breath of Fire. Tapi ditarik kembali. Dengan Divine Judgment. Menyelamatkan dengan Netherrealm. Dan terlepas dari Netherrealm tersebut. Tapi ternyata dari Seno pun masih bisa selamat. Walaupun Sosol didapatkan di tangan Nightmare. Ya, itu dia tadi yang gue bilang pertukarannya ada di Carvi. Yang bisa dapetin turret juga di bagian atas. Tapi tetap untuk ngomongin team fight, ini berat sebelah sih. Nightmare dia lebih unggul dengan 3.000 hampir 4.000 gold bahkan keunggulan mereka. Beatrixnya udah makin menggila, lihat dari kami. Gak takut sama sekali ngedeliver damage. Iya, tadi pakai Bennett aja udah ngecicil kayak gitu loh ke arah Seno. Lumayan sakit. Dan konsepnya jadi gak berjalan Lim dari GK. Mereka yang mau coba untuk counter setup, gak bisa nge-counter balik lah ya dari tadi. Mau-mau ya defensif dulu dia. Ketika mereka lagi nge-defense, ya misalkan contoh di purple buff kayak gini, inisiasi yang dilakukan sama Jasmine itu pasti patah. Sama ada Netherrealm ya. Ya kalau misalkan malah tumbang, berarti yang harus dipertanyakan tuh Smile-nya. Apa yang dilakukan Smile sampai temennya tumbang? Ya kecuali kasusnya kayak sekarang nih, karena belum ready, udah ready lagi. Oke. Udah punya Netherrealm, tapi Conceal, wah target ke arah bottom lane. Lihat, Flicker dibalas, Flicker gagal rencana jahat. Tapi lihat bagaimana sosok dari Matilda, Shen mencoba untuk kabur, tapi Spear of Destruction connect, mencari momentum. Dan sekarang Spear of Alpha-nya belum bisa untuk di-trigger dengan baik. Netherrealm efeknya cepat sekali untuk hilang di tangan Nightmare. Bahkan lihat bagaimana Seno dalam masalah tapi Oper lah yang menjadi korban dari pertempuran tersebut di tangan Shen. Untungnya tadi pasif dari Samonya ke-trigger di bagian belakang. Infernal Pursuit-nya kena ke arah Oper. Karena kalau dia tadi maju lagi udah pasti tumbang. Dia nggak ada escape sama sekali. Pakai spell juga kan Vengeance, jadi nggak ada flicker sama sekali. Tapi ya, ini tempo yang memang dibutuhkan sama GK sih. Counter setup kayak gini ngambil satu, terus farming lagi. Terus mereka nggak hilang apapun, tarotnya masih utuh. Di bagian bawah tadi yang dituju sama Nightmare juga gagal. Selama tengahnya nggak hancur, gua rasa Nightmare akan tetap susah untuk invade jungle. Ya ini mau nggak mau dari Jasmine mungkin yang mau coba lagi untuk flicker lagi. Dia harus coba lagi dengan Divine Jasmine lagi. Minimal makan orang dulu. Tapi set deh, King Eagle benar-benar agresif dari Shen. Tapi di arah belakang Nightmare mencoba untuk mendapatkan point kill. Dan akhirnya Samola menjadi korban, bahkan tershutdown di tangan kami. Double kill. Dan ini benar-benar impactful sekali yang dilakukan oleh Nightmare. Kehilangan sang jungler dari GK membuat mereka bakal fokus terhadap Lordnya. Tukar inner sih kayaknya sama di bagian atas, tapi Hilda juga langsung jalan. Lord bisa didapatkan secara free dan inner taraf di atas juga masih bisa di defense. Keunggulan kembali didapatkan oleh Nightmare. Terlalu lama sih tadi dari Netherrealm-nya. Karena damage-nya udah diterima. Dan itu benar-benar ngasih space. Itu kena apa ya tadi? Ini biru ya kayaknya. Ini biru passion hilangnya cepat banget loh. Sakit banget pasti. Iya, impact dari Netherrealm langsung hilang seketika, Lin. Padahal udah bagus loh. Kayak mereka tuker Jasmine-nya tadi kan. Tetep nggak cukup sih hanya tuker doang. Karena sekarang Lord-nya free banget. Tapi balik lagi, defensif ini adalah metode yang memang GK Esports ingin jalankan. Dengan adanya Moskov, dengan adanya Faramis untuk nge-spam skill ke arah minion, itu bakal lumayan enak lah. Oke.
Dan sekarang mau nggak mau harus bermain berdua terus dari Shen-nya. Bakal coba untuk dijemput. Diflickerin tapi lihat bagaimana Divine Judgment. Kombinasi bersama dengan adanya kami. Hilang sudah Shen-nya di saat ada Lord yang berjalan di arah bottom lane. Pukulan, tamparan keras terasa ke dalam tubuh GK. Oke. Bahkan pasif dari Bastard juga masih ada. Udah mulai ke trigger satu per satu. Kabar baiknya belum ada Bastard yang hancur dan Karvi belum ada damage juga sebetulnya. Wah iya loh. Seperti ketinggalan dari segi item dan bahkan Lordnya bakal coba untuk di-press di arah bottom lane. Benar-benar dicicil dari base turretnya. So far so good untuk GK. Tapi di arah mid, dia bakal jadi target. Wah, Shen baru hidup. Tumbang kembali. Dengan ada Predator sebagai bonusnya adalah base turret di arah mid yang sudah dihancurkan. Bottom lane juga demikian. GK dalam masalah. GK berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan adegan defensif. Iya. Sisa satu Bastard aja nih. GK. Ya winning condition mereka memang ada di late game. Tapi terlalu fight dari kami. Item yang udah terlalu jadi. Bahkan kekurangan efek sisi juga. Dari teman-teman GK. Jadi nggak bisa kontrol siapapun. Yap. Dan bakal Udah wave mission. minion. Maju ke arah tengah. 5 melawan 5. Atas juga berjalan. Banyak sekali yang membuat repot. Dan sekarang Segen Eagle mulai dibuka. Samo dalam masalah. Masih coba untuk melakukan adegan defense. Shen 3 kali berturut-turut tumbang, tapi over menjadi jawaban pertukaran yang dilakukan oleh GK. Ya, lagi-lagi baru hidup loh Shen. Baru hidup dan tumbang lagi. Tapi ya masih bisa bertahan juga. GK menolak untuk tumbang. 9.000 gold yang diunggulin juga. Ini angka yang ekstrim banget sebenarnya di menit yang 11. Memang tadi gue bilang kayak Moskovnya ini bisa nge-defense. Tapi tadi itemnya lama banget baru jadi Trinity sekarang. Seenggaknya ya kabar baiknya udah jadi lah ya. Menuju ke arah Malefic Gun harusnya untuk menangin range-nya. Dibandingkan Beatrix yang dimana Beatrix udah tinggal item terakhir aja nih. Pilihannya juga banyak. Fleeting Time dari Jasmine. Ini yang bikin cooldown-nya lebih untung daripada Netherrealm. Yang dari tadi dimunculkan oleh Smile. Belum lagi juga kayak beberapa momen gak siap Smile-nya. Smile-nya tadi terlambat untuk ngebuka Netherrealm. Bahkan kayak tadi gak bisa nyelamatin siapapun jatuhnya. Iya, walaupun udah ada jatah talisman juga ya untuk cooldown reduction. Mana juga tetap nih dari Smile. Ini timing sih, ini udah bener-bener soal timing yang harus dia ciptakan untuk nge-support temen-temennya. Wah muncul apa? Lord, konsil dibuka dan akhirnya lihat bagaimana Segen Eagle mulai dihantarkan. Spirit of Distraction gak kena dan Lexi mendapatkan Lordnya kembali. Seno bisa dipanis, bahkan double kill. Kami terlalu perkasa di game ini. Dan bahkan lihat bagaimana Samo yang bakal mencoba untuk dipukul mundur. Maksud yang dihasilkan masih belum bisa menjadi jawaban karena triple kill dari kami. Menjadi mimpi buruk bagi GK. Wow, tersisa 2 member saja. Lord berjalan ke arah mid lane. Divine Judgment membuat dari adanya sosok Alti menggila bahkan menuju ke arah Wipeout Smile. Menjadi orang terakhir yang bisa dimusnahkan. Bersama dengan Lord yang maju ke arah tengah 2-1 bisa menjadi jawaban dan satu sahabat terlebih dahulu.